Sampai di hari Seninnya ternyata nggak ada juga nih ya sautan dari si Indah. Sedangkan berita jasad wanita terapung di sungai makin santer nih. Di mana-mana pokoknya orang rame nih ngomongin. "Heh, ada wanita ngapung, ada wanita ngabang di sungai Tegal Gubuk. Katanya nggak pakai celana." Dan hai kawan Nona, thank you udah klik video ini. Setelah kasus Vina yang kembali viral karena 3 pelakunya yang ternyata masih buron, Cirebon kini tuh kembali geger dengan ditemukannya 2 wanita dalam keadaan setengah telenji. Yang satu disimpan di lemari dan yang satu di dalam karung dan ngambang di sungai. Serem abis kan? Siapa sih mereka dan kenapa mereka sampai bisa diperlakukan seperti itu? Sini, Nona ceritain. Sebelum mulai ceritanya, Nona mau disclaimer dulu ya. Cerita ini tuh dibuat berdasarkan berita-berita yang sudah beredar dan diterbitkan oleh beberapa media publik yang Nona rangkum dan ceritakan kembali dalam bentuk alur cerita. Kebayang gak Dir, kamu lihat ada karung mengambang di sungai. Pas penasaran apa isinya, ternyata seorang wanita yang sudah gak bernyawa dalam keadaan tangan dan lehernya ini bekas terikat gitu. Dan juga dalam kondisi setengah tanpa busana. Antara syok, kaget dan juga bercampur miris ya. Kok ada orang yang tega memperlakukan wanita ini tuh kayak gitu. Dan hal ini bukanlah karangan karena hal ini tuh terjadi pada gadis muda yang ternyata bernama Indah Fitriani yang saat ditemukan umurnya tuh baru 22 tahun. Indah pada awalnya ini tinggal di Blok 4 Desa Panguragan Wetan, Kecamatan Panguragan, Kabupaten Cirebon bersama dengan ke-6 saudaranya juga ayah ibunya. Indah diketahui adalah anak ketiga dari 7 bersaudara. Keluarga Indah ini bisa dikatakan keluarga yang sederhana. Maka itu setelah lulus dari SMK Babu Salam Panguragan, Indah tuh memilih bekerja di pabrik nabati di kawasan Kecamatan Sumberjaya, Kabupaten Majalengka. Karena jarak tempat kerja Indah ke rumahnya ini lumayan memakan waktu, jadi Indah tuh memilih untuk kos di dekat pabrik tempatnya bekerja itu. Indah ngekos di daerah Majalengka, di rumahnya Ibu Nunung, kosan Ibu Nunung. Nah, udah dapat pekerjaan, nyatanya Indah ini tuh nggak puas gitu aja ya. Dia tuh tetap ingin menggapai cita-citanya setinggi langit. Dan karena Indah dikenal sebagai sosok yang pintar, dia pun mendapatkan beasiswa dari pemerintah untuk melanjutkan pendidikan di jenjang universitas. Kebetulan universitasnya ini juga berada daerah Majalengka, jadi pas banget tuh kan ya. Indah yang sambil kerja, dia juga kuliah, lebih mudah kan kalau deket gitu ya bolak-baliknya. Indah juga dikenal sebagai sosok yang mandiri banget. Hasil dari bekerjanya ini dia pergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari dan biaya tambahan pendidikannya. Indah juga dikenal sebagai perempuan yang baik, ramah, bahkan tuh terkadang suka bercanda. Tetapi memang Indah ini sedikit pendiam sama orang-orang yang gak terlalu deket sama dia. Tapi kalau sama keluarganya, terutama bibinya yang bernama Siti Solihah, Indah ini tuh orangnya terbuka, bisa cerita apa aja. Indah punya teman deket nih yang bernama Syarif. Indah ini suka pergi dan pulang kerja nih kadang barengan sama Syarif ya. Jadi Syarif nih tahu nih kalau Indah gak masuk kerja atau Indah izin. Syarif bahkan juga tahu dan kenal sama keluarganya Indah. Di sekitar akhir tahun 2023, Indah ini sempat berkenalan dengan cowok lewat sosial media Facebook. Nah, cowok ini tuh bernama Chandra yang berusia 23 tahun. Pertemanan Indah dan Chandra tuh ya biasa aja, kayak kawan ngobrol lah. Mereka juga nggak pernah ketemu nih sebelumnya. Tapi hal ini nggak aneh ya, mengingat Indah yang orangnya baik dan ramah banget. Di pabrik, di kosan, di lingkungannya, Indah ini tuh temennya banyak banget. Tapi ternyata si Chandra ini tuh punya masa lalu yang kelam banget, Dir. Apakah itu? Chandra ini ternyata adalah seorang residivis alias mantan napi karena kasus pencabulan yang ditangkap pada tahun 2020 lalu dan baru aja bebas di pertengahan tahun 2023 ya.
Nah, sampai di suatu hari Indah ini tuh dicariin bibinya dan telepon Indah nggak diangkat juga. Ada chat yang masuk tapi nada bicaranya aneh. Indah itu tuh orangnya Cirebon banget. Kalau chat juga pakai bahasa Cirebon. Tapi ini tuh chatnya aneh, nggak pakai bahasa Cirebonan. Lalu benarkah ini Indah? Kalau bukan, Indah itu kemana? Di hari Jumat tanggal 3 Mei 2024, Chandra ini mulai kumat lagi penyakitnya. Jelas otaknya emang udah mesum kan. Dan dia tuh juga nggak punya uang nih. Karena dia nggak punya pekerjaan tetap setelah keluar dari penjara tahun lalu. Pas buka kontak Facebook, dia nih mulai kepikiran. Ajak ketemu cewek yang mana ya? Dan ya udah nih, dia asal chat aja cewek-cewek itu. Ada 3 cewek yang dia chat. Salah satunya Indah, dan memang hanya Indah yang merespon ajakannya si Chandra. Jadi si Chandra ini ngajakin ketemuan. Hai Indah, ketemuan yuk. Karena Indah lagi sibuk sama tugasnya, Indah pun menolak. Duh, nggak bisa Chan, kalau sekarang aku harus ngerjain tugas nih. Chandra yang ditolak, nggak kehabisan ide. Dia bilang gini nih ke Indah. Wah, malah kebetulan tuh. Aku bisa bantuin tugas kamu. Sini aja ke rumahku. Di sini ada wifi yang bisa kamu pakai buat ngerjain tugas. Tenang aja, nanti aku jemput. Terus kita makan mie gacoan dulu sebelum ngerjain tugas di rumahku. Nah, dapat iming-iming diajak makan, terus dibantuin ngerjain tugas dengan wifi gratis juga. Indah pun jadi tertarik nih. Mau dia diajak Chandra ke rumahnya. Oh, kalau gitu ya udah nanti jemput ya. Chandra pun jadi senang. Akhirnya Indah termakan bujuk rayuannya. Siap, aku nanti jemput. Tapi maleman ya, jam 9-an aku jemput ke kosmu. Dan ternyata Chandra yang udah punya niatan buruk malah ngajak temennya yang bernama Fahmi. Fahmi ini umurnya 2 tahun lebih muda dari Chandra atau berusia 21 tahun ya. Tapi ternyata otaknya sama bejatnya sama si Chandra. Fahmi, ada target baru nih. Sini ke rumah. Nanti jam 9-an aku ajak cewek ini makan dulu. Lalu ku bawa ke rumah ya. Kamu udah standby aja di rumahku. Dan bener aja Dir, semuanya berjalan seperti skenarionya si Chandra. Dia itu ngejemput Indah dari kosannya. Indah bawa laptop dan handphone dan beberapa kebutuhannya untuk ngerjain tugas ya. Lalu mereka makan mie gacoan dan begitu kelar langsung aja nih Chandra bawa Indah ke rumahnya yang berada di Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon ya. Nah di situ Chandra dan Fahmi ini berlaku sangat baik sama Indah. Mereka juga ngajak Indah masuk ke kamar Chandra. Entah untuk tujuan apa ya. Mungkin bilang kayak wifi-nya lebih cepat di kamarnya gitu ya. Begitu Indah masuk ke kamar Chandra, langsung aja nih Chandra memukul kepala Indah pakai kayu balok yang berukuran besar ke pelipisnya Indah. Gitu kan. Nantinya diketahui balok itu tuh berukuran panjang sekitar 1 meter. Bekas kusen pintu gitu ya. Dan pastinya Indah ini ya digebuk gitu langsung jatuh pingsan, gak sadarkan diri. Dan emang dasarnya otaknya udah mesum, gak pakai waktu lama. Si Chandra ini langsung merudah paksa Indah. Dan begitu dia puas, gantian nih si Indah diperkaos sama si Fahmi. Di saat diperkaos itu, Indah pun dicekik gitu lehernya. Dan tentu aja kayak gitu Indah kan kehabisan nafas ya. Begitu yakin kalau Indah ini telah tewas, tubuh Indah ini langsung aja tangannya diikat ke belakang, lehernya dijiret dan kepalanya dibacok gitu kan. Gak cuma sampai situ, Indah yang habis diperkaos itu gak dipakein celana lagi, langsung dimasukin ke dalam karung gede. Dan udah nih ya, berdua-dua si Chandra sama si Fahmi itu gotong royong membawa Indah yang di dalam karung itu ke belakang rumahnya Chandra. Di sana tuh ada kali dan ya udah dibuang biur gitu. Dan setelah membereskan jasadnya Indah, langsung aja nih ya mereka ngambil laptop dan handphonenya Indah. Melihat banyak pesan di HP-nya si Indah, sempet-sempetnya ini si Chandra ngebalesin satu persatu. Ada teman, bahkan beberapa keluarga Indah yang ngechat yang dibales sama si Chandra ini. Tapi karena kurang riset, si Chandra ini ngebalesinnya pakai bahasa Indonesia. Dan ini tuh cukup aneh karena Indah, terutama sama orang-orang terdekatnya, kalau bales itu tuh gaya bahasanya beda
beda, pakai bahasa Cirebon. Gak cuman itu, besok harinya Chandra ini menggunakan handphonenya Indah untuk izin ke atasannya Indah untuk gak masuk kerja. Alasannya karena Indah sakit lambung. Dan ya emang katanya sih ya, Indah ini emang punya riwayat sakit lambung. Jadi gak aneh, lalu atasannya Indah ini mengizinkan gitu aja karena ya udah biasa gitu Indah nih sakit kayak gitu. Nah setelah itu si Chandra ini juga posting percakapan chat pura-puranya itu si Indah izin gak masuk kerja sama atasannya itu dia posting gitu ya di status. Ini tuh tujuannya agar semua kawannya Indah tuh jadi tahu kalau Indah ya gak perlu dicariin gitu karena memang sedang sakit. Chandra ini dikatakan masih membalas chat-chatnya kawannya Indah. Bahkan dia tuh sempat meminjam uang pada salah satu kawannya Indah. Tapi kalau di giliran ditelepon gitu kan, nah itu tuh nggak diangkat gitu. Jadi kalau chat ya bales, tapi kalau telepon nggak diangkat. Salah satu orang terdekat Indah yang curiga itu adalah bibinya Indah yang bernama Siti Solihah tadi ya. Indah 1 hari sebelum dieksekusi ini sempat menelpon bibinya. Tapi telepon itu tuh nggak sempet diangkat sama bibinya. Karena si bibinya itu nggak punya pulsa, bibinya Indah ini nggak telepon balik langsung gitu ya. Baru di hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024 Siti Solihah ini berusaha menelpon si Indah gitu kan. Tapi karena berarti itu kan Indah udah meninggal dan HP-nya ada di tangan si Chandra. Tentu kalau ditelepon kring gitu kan, ya hanya ada suara operator, nggak bakal dijawab lah sama si Chandra. Nah di hari Sabtu itu juga karena Chandra yang berpura-pura jadi Indah ngupdate status yang bilang dia tuh izin sakit. Setelah maghrib itu Ibu Nunung selaku ibu kos juga nanyain si Indah. Kurang lebih tuh dia chat gini ya, Indah kamu lagi sakit ya? Indah di mana? Karena si Ibu Nunung ini tuh ngerasa rada aneh. Kemarin Jumat siang sebelum kejadian itu, Ibu Nunung tuh masih ketemu Indah lagi ngejemur pakaian. Nah, Indah pun ngejawab chatnya Bu Nunung ini ya. Ini di kamar kos kok Bu, tapi Indah mau pulang. Indah mau berobat deket rumah aja. Ini nanti Indah dijemput. Nah, dapat chat balasan seperti itu, Ibu Nunung ya iya-iya aja dan berharap Indah ini cepat sembuh. Walaupun dia juga nggak pernah lihat nih dan nggak pernah tahu kalau Indah udah dijemput. Ya nggak bakalan lah ya si Ibu Nunung ini tahu. Ya wong sebenarnya chat ini tuh fiktif. Indah udah dibuang ke sungai dan yang ngejawab chat Bu Nunung itu ya si Chandra ini. Ingat kan, Indah ini kan orangnya baik, ramah, banyak temen. Makanya banyak juga nih yang ngerasa aneh, kok si Indah ini chatnya nggak nyaut gitu kan. Ada juga yang disautin, tapi jawabannya kan aneh ya. Salah satu teman dekatnya Indah yang tadi namanya Syarif pun jadi penasaran ya, kok Indah nih nggak nyaut-nyaut, apa sakitnya Indah ini parah banget. Nah di hari Minggu tanggal 5 Mei 2024, si Syarif ini pun memutuskan menjenguk Indah di kosannya. Sampai di kos dipanggilkan itu, Indah, 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 Indah masih sakit. dipanggilin gitu, nggak ada sautan nih. Ya udah si Syarif ngabarin kakaknya Indah. Itu si Indah sakit. Aku jenguk di kosannya, kok kayaknya kosannya kosong. Indah di rumah. Syarif juga nunjukin yang tadi kan di statusnya itu ya si Indah kalau bilang dia tuh izin sakit sama atasannya. Nah di rumah kakaknya Indah nih bingung ya, nggak ada tuh Indah di rumah. Kakaknya dan keluarga Indah ini juga berusaha menghubungi si Indah. Tapi ya dihubungin gitu tuh nggak ada sautan gitu dari Indah. Mereka masih mikir nih, mungkin si Indah ini weekend jalan kemana gitu kan. Mungkin handphonenya mati belum sempat ngabarin. Dan di hari yang sama, di hari Minggu itu, Cirebon ini tuh digegerkan dengan penemuan sesosok mayat perempuan mengambang di sungai desa Tegal Gubuk, Lor Cirebon. Keadaannya memang sudah sangat menyedihkan. Selain sudah bengkak, itu juga mengeluarkan bau busuk ya, dan bagian wajahnya juga ada yang lebam nih. Tapi mayat yang mengapung dan ditemukan anak-anak yang sedang bermain di pinggiran sungai itu yang nggak diketahui nih awalnya identitasnya itu siapa. Pihak kepolisian bersama dengan warga sekitar melakukan evakuasi lalu membawa tubuhnya jasad itu ya ke Rumah Sakit Bayangkara Indramayu. Ciri-ciri korban yakni seorang wanita yang diperkirakan berusia 20-30 tahunan, berkulit sawo matang, rambutnya panjang, serta mengenakan cincin pada jari tengahnya. Langsung berita ini heboh tersiar di mana-mana, bahkan di sosial media ya.
Sampai di hari Seninnya ternyata nggak ada juga nih ya sautan dari si Indah. Sedangkan berita jasad wanita terapung di sungai makin santer nih. Di mana-mana pokoknya orang rame nih ngomongin, "Hei, ada wanita ngapung, ada wanita ngambang di sungai Tegal Gubuk. Katanya nggak pakai celana." Dan kakaknya ini langsung nih minta tolong sama bibinya yang tadi bernama Siti Solihah itu ya buat ngejenguk si Indah. Tapi bibinya ini nggak langsung ngecek Indah di kosannya karena berita itu ya yang dia dapat dari keluarganya ini sudah lumayan larut malam. Rencananya besoknya hari Selasa dia baru akan menjenguk si Indah. Pas bibinya datang ke kosannya Indah di hari Selasa tanggal 7 Mei 2024, bener aja kosan Indah ini kosong. Ditanyakan ke ibu kosnya, Bu Nunung. Nah, Bu Nunung ini malah bingung. Katanya kan Indah ini pas malam minggu mau pulang ke rumahnya buat berobat. Kok malah keluarganya gak tahu Indah kemana sampai dicariin. Panik lah pasti itu jadinya. Merasa ada yang janggal, Bibi Siti Solihah ini langsung lapor ke kepolisian Arjawinangun. Dan polisi menunjukkan foto-foto wanita yang baru ditemukan tanpa identitas itu. Awalnya Bibi Siti ini tuh berusaha meyakinkan dirinya sendiri kalau korban itu bukanlah keponakannya. Tapi begitu ngelihat fotonya, lah kok mirip banget sama si Indah keponakannya itu. Untuk meyakinkan dirinya sendiri, Bibi Siti ini langsung pergi ke rumah sakit dan pas ngecek jasad yang ditemukan mengapung di sungai itu, ya bener aja, fix itu keponakannya, fix itu Indah. Karena walaupun udah bengkak dari bagian wajah yang gak lebam, bibinya ini bisa mengenali jasadnya Indah. Dia yakin banget kalau itu tuh jasadnya Indah. Dari pakaian yang digunakan dan ada cincin emas di jari tangannya Indah. Dengan tangan terikat, luka-luka lebam, dan juga ada bacokan di kepalanya itu, Siti dan seluruh keluarga Indah yakin pasti Indah ini sudah jadi korban pengeksekusian ya. Geger langsung semua orang yang kenal sama Indah itu. Tahu Indah adalah wanita yang ditemukan ngambang di sungai. Karena jasad Indah ketika ditemukan langsung diotopsi dan juga sudah terlalu lama sehingga mengeluarkan bau busuk, makanya langsung Indah ini dikebumikan tanpa dipulangkan ke rumahnya ya. Di sini polisi langsung mencari nih siapa pengeksekusi Indah. Ditemukanlah ya di riwayat komunikasinya Indah kalau dia sempat bertukar pesan dan janjian bertemu dengan Chandra. Dan langsung aja Chandra yang sempat melarikan diri diringkus di Indramayu, Jawa Barat. Kakinya ditembak dor gitu kan karena mau kabur. Dan dari pengakuan Chandra ini, dia tuh beraksi tidak hanya seorang diri, melainkan dibantu Fahmi. Dan Fahmi juga diringkus di rumahnya di Kecamatan Susukan, Cirebon. Fahmi juga sama, dia tuh mau kabur sehingga polisi ini menembakkan timah panas di kakinya si Fahmi. Atas perbuatannya ini, Chandra dan Fahmi keduanya dikenakan pasal berlapis, di antaranya pasal 340 tentang pengeksekusian berencana, kemudian pasal 338 tentang tindak pidana pengeksekusian, pasal 286 tentang persetubuhan dengan wanita yang bukan istrinya, dan pasal 365 tentang pencurian dan kekerasan yang menyebabkan kematian dengan ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup. Oke, sekian kisah pertama yang membuat Cirebon geger karena ada penemuan wanita setengah telenji ngambang di atas sungai. Serem banget gak itu sih ya? Anak-anak yang lagi main di kali terus nemuin karung, pas dibuka isinya mayat. Apa gak trauma itu ya anak-anak itu ya? Takut banget gak sih? Dan kita akan bahas nih ya kasus kedua. Tapi sebelum lanjut ceritanya, jangan lupa dong buat like, komen, dan share cerita ini ya sebanyak-banyaknya. Terus pastiin kamu udah subscribe channel Nona, biar Nona tuh makin semangat berbagi ceritanya, oke? Kali ini kejadiannya tuh menimpa seorang perempuan muda bernama Anita Nafa yang lahir pada 12 September 2002 atau saat ini tuh baru berusia 21 tahun. Anita adalah anak bungsu dari 3 bersaudara, pasangan Darsono dan Akidah.
Anita ini aslinya adalah warga desa Dadap, kecamatan Juntinyuat, Kabupaten Indramayu. Anita dikenal sebagai pribadi yang baik, cukup pendiam dan jarang bergaul. Sehari-harinya Anita ini membantu orang tuanya yang bekerja sebagai nelayan. Nah, untuk memperbaiki kondisi ekonominya serta keluarganya, dikatakan Anita ini tuh sedang proses untuk menjadi pekerja migran Indonesia atau PMI. Ya, atau lebih dikenal sebagai tenaga kerja wanita di luar negeri alias mau jadi TKW nih dia. Maka itu dia ke Cirebon untuk mengurus surat-surat keperluannya itu di Cirebon. Nah, untuk memudahkan urusannya biar nggak bolak-balik Indramayu Cirebon Cirebon Indramayu, Anita pun ngekos di Aurel Kos nomor C14 RT2 RW2 Blok Pulau Mas, Kecamatan Kedaung, Kabupaten Cirebon. Dikatakan Anita ini tuh baru banget ya ngekos di Aurel Kos ini, baru 10 hari. Dia tuh ya lagi nunggu kapan waktu dia bakalan diberangkatkan. Sebenarnya Anita ini dikatakan punya pacar di Indramayu dan pacarnya itu bernama Inggi. Tapi entah nih apa yang Anita ini lakukan, entah karena bosen atau dia tuh butuh uang karena belum punya kerjaan. Anita ini download aplikasi yang biasa deh ya, itu buat open BO yang namanya micet maksudnya. Nah, ya udah kan ya, ngapain lagi coba kan pakai aplikasi micet. Walaupun ya digaris bawahi, aplikasi ini tuh awalnya bertujuan hanya untuk komunikasi. Tapi ujung-ujungnya mah ya disalahgunakan. Sama nih ya kejadiannya kayak Anita ini. Anita pun kenalan nih sama seorang cowok bernama Casnadi yang berusia 30 tahun. Casnadi ini merupakan seorang pekerja di sebuah koperasi. Chat-chatan nih mereka ini. Casnadi juga nggak begitu ngerti ya, karena dia tuh ngakunya baru pertama kali pakai micet. Tapi transaksi nih Anita sama Casnadi dan sepakat untuk membayar Rp600.000 untuk jasa kesenangan yang ditawarkan Anita. Pada Kamis 9 Mei 2024, Casnadi sudah janjian akan datang ke kosannya Anita. Dan benar aja, terlihat pada CCTV teras kosnya Anita ini, Casnadi datang pada pukul 2:40 siang. Dan langsung Casnadi masuk ke kamar C14, kamarnya Anita. Mereka sempat mengobrol sebentar, dan di situ Anita nih minta pembayaran dilakukan di awal, atau DP-nya dibayar dahulu. Tapi Casnadi yang merasa nggak ada perjanjian itu sebelumnya pas mereka chat pun akhirnya jadi emosi, dan Anita juga nggak mau kalah. Pokoknya kamu harus bayar DP dulu, gimana nanti setelah enak-enak kamu malah kabur, gitu ya kurang lebih katanya Anita. Dan Casnadi ini gak terima, dia tuh marah balik dan bahkan memaksa untuk membuka bajunya Anita. Dan Anita pun menolak ya, dia tuh berontak. Nah, setahu Nona, kalau kejadiannya seperti ini, tidak ada konsen dari pihak wanitanya untuk berhubungan week-week. Artinya dia itu diperkaos ya, walaupun sebelumnya ada omongan untuk melakukan prostitution gitu. Tapi karena akhirnya si perempuannya ini nggak mau, jadinya ya masuknya ruda paksa. Coba bener gak tuh kawan Nona? Yang mungkin lebih ngerti, lebih tahu bisa komentar di bawah ya. Nah, karena Anita ini ngelawan, makanya dia nih dicekek gitu kan sama si Casnadi. Mukanya Anita juga dipukul berulang kali sampai dia tuh babak belur. Menurut pemberitaan, begitu Anita nggak sadarkan diri, Anita ini sempat diruda paksa sama Casnadi. Dan Nona juga nggak dapet berita jelasnya ya, kalau dibilang Anita ini setengah telenji itu yang nggak dipakai yang mana ya? Apakah baju atau celananya yang nggak ada? Tapi si Casnadi ini pokoknya benar-benar memastikan Anita ini udah nggak bernapas lagi. Sempet dibekep juga itu Anita pakai bantal. Setelah itu jasad Anita ini diselimutin pakai spray dan bantal. Spray dan jasad Anita itu dimasukkan ke dalam lemari kayu yang ada di kamar itu. Si Casnadi juga sempat berusaha membersihkan ceceran darahnya di kamar Anita itu pakai selimut ya. Setelah itu terlihat di CCTV pukul 3:40 1 jam kemudian dari dia masuk itu, Casnadi meninggalkan kamar Anita dengan terburu-buru. Dia pergi ke arah desa Karangsambung. Casnadi juga membawa sejumlah uang milik Anita dan juga handphone Anita, ada 2 ya, yang niatnya akan dia jual. Salah satu teman Anita mencoba memanggil Anita nih. Nita, Anita,
Tapi nggak ada jawaban nih. Dia tuh ngerasa aneh, Anita yang memang sedang menunggu panggilan untuk dikirimkan jadi TKW, harusnya ya nggak kemana-mana. Tapi kok kayaknya ada nih di kamar, tapi kok nggak nyaut juga gitu ya. Langsung nih kamar itu dibuka, dan begitu dibuka semua orang terkejut, ternyata Anita ditemukan di dalam lemari kosnya sendiri. Langsunglah ya dicari nih, siapa yang tega menghabisi Anita. Dan sangat mudah bagi polisi untuk menemukan pelakunya karena ya terekam di CCTV kosnya itu ya. Nggak sampai 4 jam nih ya dari ditemukan jasadnya Anita di dalam lemari, polisi pun berhasil menangkap Casnadi yang sedang makan malam di warung angkringan atau warung lesehan di daerah Karangsabung, Cirebon. Dan ketika ditangkap, Casnadi nggak bisa berkelit karena bersama dia juga ditemukan 2 handphone Anita yang rencananya akan dijual dan kunci kosnya Anita. Berdasarkan laporan polisi, Anita ini meninggal karena mati lemas. Terdapat tanda-tanda benda tumpul di leher berupa luka lecet. Kemungkinan ini karena dicekik dan juga karena ada sayatan dari kuku-kuku jarinya Casnadi ya. Lalu ditemukan juga ada resapan darah di jaringan ikat di bawah kulit lehernya. Dan juga ada penyumbatan di paru-parunya. Tentu ya karena dicekik ya, jadi dia tuh kan kesulitan bernapas. Atas perbuatan tindak pidananya ini, Casnadi yang telah dengan sengaja merampas nyawa orang lain dan atau melakukan pencurian dengan kekerasan atau penganiayaan dan menyebabkan korbannya meninggal dunia, maka dapat dikenakan pasal 338 KUHP dan atau pasal 365 KUHP atau pasal 351 KUHP dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara. Oke, itu 2 kasus yang bikin gempar banget di awal bulan Mei 2024 di daerah Cirebon. Gimana nggak gempar? 2 wanita ditemukan setengah tanpa busana dalam keadaan sudah nggak bernyawa. Tentu berita ini ya jadi cukup viral ya, selain ya kisahnya Vina yang juga terjadi di Cirebon. Ya sebenarnya kejadiannya udah 8 tahun yang lalu, tapi karena kisahnya kembali dibuat jadi film, pengusutan kasus ini pun dibuka kembali. Dicari lagi itu kan, 3 pelaku kasus Vina yang buron. Tapi balik lagi deh, satu pelaku kasus ini tuh kan residivis yang melakukan kesalahan yang sama, yaitu kasus pencabulan. Gimana nih menurut kawan Nona? Hukuman apa yang pantas buat pelaku-pelaku kayak gini? Terus apa iya kalau misalnya nih ya paling lama di penjara 15 tahun? Itu kan paling lama, bisa jadi cuma beberapa tahun aja. Ngeri nggak sih kalau keulang lagi kasusnya? Bukannya Nona gimana-gimana ya, tapi kayak pelaku di kasus kedua ini, si Casnadi itu ya, karena beritanya nggak seviral itu dan mungkin dianggap ada kesalahan juga dari pihak korbannya, Nona nggak dapet foto pelakunya. Saat ditangkap ya mukanya juga ditutup gitu pakai topeng. Ngeri nggak sih kalau kita kenalan sama orang, ternyata orang itu residivis gitu kayak di kasus yang pertama. Dan karena beritanya kurang viral gitu ya, mungkin kita tahu nih kasusnya, tapi kita nggak tahu orangnya tuh kayak apa. Dan pas kenalan, bagus kalau dia udah tobat kan. Tapi kalau ternyata kelakuannya sama aja atau makin bejat kayak si Chandra yang ngabisin si Indah, gimana tuh? Oke, daripada Nona kebanyakan curcolnya ya, mending kamu langsung komen aja deh pendapatmu tentang kasus kali ini. Dan tentunya kalau kamu suka nih ya sama video ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan tombol lonceng biar Nona tuh makin semangat untuk menghadirkan kisah-kisah yang pastinya nggak kalah seru untuk dibahas. Bye! La 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 la